Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Ahmad Zudi Eskom Mkom, yang saya hormati kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Pak, kami izin untuk merealisasikan terkait materi yang udah kami susun, yaitu analisis berbasis objek, yang dimana ini anggota kelompoknya ada 4 orang. Yang pertama Muhammad Imam Prasetyo, saya sendiri. Yang kedua ada Diana Pasesa. Yang ketiga ada Rini Jeptitasari. Yang keempat atau selanjutnya itu ada Ansyara. Baik, langsung aja kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu dengan pengertian apa itu analisis berbasis objek. Baik, sedikit saya jelaskan terkait analisis berbasis objek. Itu adalah proses mendefinisikan apa yang harus kita lakukan atau sistem yang harus kita lakukan sebelum memutuskan bagaimana akan melakukannya. Berbeda dengan analisis prosedural yang fokus pada fungsi dan tindakan. OOA fokus pada objek. Objek itu adalah sekumpulan data dan perilaku kita yang mewakili konsep dalam sistem. Bayangkan saja seperti mengidentifikasi para pemain. Sifat-sifat mereka itu adalah sebuah pertunjukan sebelum naskah itu ditulis. Baik, langsung aja materi selanjutnya akan disampaikan teman saya. Silakan. Analisis berbasis objek itu merupakan proses mendefinisikan apa yang harus dilakukan sistem sebelum memutuskan bagaimana dan akan melakukannya. Fokus pada objek, yaitu kumpulan data dan perilaku. Terus apa bedanya dengan analisis prosedural? Yaitu analisis prosedural itu lebih fokus pada fungsi dan tindakan, sedangkan kalau OOA ini fokus pada objek. Terus contohnya tuh ini sama aja. Ada hubungannya, yaitu objek jarang ada secara terpisah. Mereka melakukan interaksi. OOA itu mengidentifikasi koneksi-koneksi ini. Jenis hubungan yang umum itu meliputi asosiasi, yaitu asosiasi tautan umum antara dua objek. Itu misalnya seseorang siswa mendaftar di sebuah mata kuliah, terus ada pewarisan yaitu objek anak mengambil sifat dari objek induk, ada agregasi yaitu hubungan keseluruhan bagian di mana bagian dapat ada secara independen. Terus ada komposisi hubungan keseluruhan bagian yang lebih ketat di mana bagian tidak akan ada tanpa keseluruhannya. Misal sebuah rumah memiliki ruangan, jika rumah hancur maka ruangan juga hancur. Konsep dasar atribut, atribut itu adalah variabel atau data yang melekat pada sebuah kelas untuk mempresentasikan karakteristik, sifat, dan atau keadaan dari sebuah objek. Jika kelas adalah formulir, maka atribut adalah label kolom yang harus diisi. Ciri-ciri atribut, representasi karakteristik, yaitu menggambarkan identitas mahasiswa. Contoh, nama, NIM. Terus ada penyimpanan data, yaitu menampung informasi dengan tipe data tertentu. Contoh, IPK dalam bentuk angka pecahan dan alamat dalam bentuk teks. Terus ada identitas dan status, itu digunakan untuk membedakan satu mahasiswa dengan yang lain atau menunjukkan kondisi mahasiswa saat ini. Contohnya, status aktif, lulus, atau cuti.
Selanjutnya ada pendekatan OOA dalam sistem pengelolaan mahasiswa. Yang pertama adalah objek mahasiswa, yaitu mempresentasikan data dan perilaku mahasiswa. Yang kedua ada objek mata kuliah, yaitu mempresentasikan informasi tentang mata kuliah. Dan yang ketiga ada objek dosen, yaitu mempresentasikan data dan tanggung jawab dosen. Dan keempat ada objek departemen, yaitu mempresentasikan struktur organisasi departemen. Dan kelima ada objek sistem, mengelola interaksi antar objek dan fungsionalitas. Selanjutnya, selain atribut, mahasiswa juga memiliki beberapa metode yang menggambarkan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam sistem. Contohnya dalam metode isi KRS yang digunakan untuk mengambil mata kuliah. Ketika metode ini dijalankan, sistem akan menambah jumlah SKS ke dalam atribut total SKS. Selain itu, terdapat metode lihat nilai yang berfungsi untuk menampilkan hasil akademik mahasiswa tanpa mengubah data, sehingga termasuk dalam kategori metode akses liter. Selanjutnya ada atribut dan metode. Adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam OOA. Atribut sebagai data menyimpan informasi yang dibutuhkan sistem seperti total SKS, metode sebagai pengelola. Fungsi yang membaca, menggunakan atau mengubah nilai dari atribut tersebut. Contohnya, metode isi KRS akan mengubah nilai pada atribut total SKS menjadi lebih besar sesuai dengan mata kuliah yang diambil. Konsep dasar kelas. Kelas itu adalah kumpulan objek yang mempunyai ciri atau karakteristik yang mirip. Kelas juga bisa diartikan sebagai gambaran, blueprint, dari satu atau beberapa objek yang memiliki atribut atau fungsi yang sama, termasuk cara untuk membuat objek dari kelas tersebut. Bagian dari dalam kelas adalah nama kelas, lalu identitas dari kelas atribut, dan data yang dimiliki oleh kelas. Metode atau operation ke fungsi atau aksi yang bisa dilakukan oleh kelas. Selanjutnya ada atribut dan metode dalam pemrograman berorientasi objek. Apa yang terjadi ketika seseorang mahasiswa mengisi KRS? Objek mahasiswa memanggil metode isi KRS yang memproses data dan mengubah nilai atribut total SKS. Bagaimana mahasiswa melihat hasil studinya? Metode lihat nilai dipanggil untuk mengambil dan menampilkan data yang tersimpan. Apa peran atribut dan metode? Atribut menyimpan data, sedangkan metode mengolah atau mengatur data tersebut. Di mana atribut dan metode berada? Keduanya berada dalam satu kesatuan, yaitu kelas. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa depan. Manfaat pendekatan terstruktur dalam pengembangan sistem. 1. Terstruktur, organisasi yang jelas dan logis. 2. Kemudahan pemahaman, desain dan intuitif dan mudah diikuti. Sistem yang terstruktur dan mudah dipahami, organisasi yang jelas dan intuitif. Studi kasus OOA, sistem pengelolaan mahasiswa di sebuah universitas. Terdapat sistem akademik yang digunakan untuk mengelola data mahasiswa dan aktivitas perkuliahan. Sistem ini dirancang menggunakan pendekatan objek oriented analysis OOA, di mana setiap entitas direpresentasikan sebagai objek. Dalam sistem ini terdapat sebuah kelas mahasiswa yang menjadi representasi dari setiap mahasiswa yang terdaftar. Kelas ini memiliki beberapa atribut seperti NIM, nama, status kuliah, dan total SKS. Atribut-atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi penting terkait identitas dan kondisi akademik mahasiswa. Meskipun semua mahasiswa memiliki atribut yang sama, setiap mahasiswa memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya jumlah SKS yang diambil atau status aktifnya. Selain atribut, kelas mahasiswa juga memiliki beberapa metode yang menggambarkan perilaku dan aksi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam sistem.
Contohnya adalah metode isi KRS yang digunakan untuk mengambil mata kuliah. Ketika metode ini dijalankan, sistem akan menambahkan jumlah SKS ke dalam atribut total SKS. Selain itu, terdapat metode lihat nilai yang berfungsi untuk menampilkan hasil akademik mahasiswa tanpa mengubah data, sehingga termasuk dalam kategori metode akses. Dalam praktiknya, ketika seorang mahasiswa melakukan pengisian KRS, objek mahasiswa akan memanggil metode isi KRS. Metode ini kemudian memproses data dan mengubah nilai atribut SKS. Jika mahasiswa ingin melihat hasil studinya, maka metode lihat nilai akan dipanggil untuk mengambil dan menampilkan data yang tersimpan. Melalui kasus ini, terlihat bahwa atribut berperan sebagai penyimpan data, sedangkan metode berfungsi sebagai pengolah atau pengukur data tersebut. Keduanya berada dalam satu kesatuan yaitu kelas, yang menjadi dasar dalam membangun sistem berbasis objek. Dengan pendekatan ini, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan di masa depan. Cukup? Oke, sekian dari kita. Mungkin ada salah kata dari kita kelompok 1. Saya mohon maaf dan kawan-kawan mohon maaf. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.